Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik semua, hari ini kita akan membahas kasus mengenai bab 6, yaitu kita masih membahas mengenai laba atas transaksi antar perusahaan. Namun kasus pada bab 6 ini ditambah dengan adanya transaksi aset tetap, yaitu transaksi penjualan ataupun pembelian antar induk dan anak. Pada dasarnya, yang akan kita bahas pada bab 6 ini sama dengan bab 5, yaitu adanya transaksi antar perusahaan. Bisa induk menjual ke anak, bisa juga anak menjual ke induk. Jadi ada transaksi downstream, ada transaksi upstream. Nah, di mana untuk membuat laporan konsolidasi, perusahaan induk dan perusahaan anak diasumsikan adalah perusahaan yang merupakan satu kesatuan usaha, sehingga jika ada transaksi antar perusahaan itu dianggap transaksi dengan diri sendiri, sehingga harus kita eliminasi. Untuk transaksi aset tetap itu nanti kita bagi dua. Ada aset tetap yang dapat disusutkan, ada aset tetap yang tidak dapat disusutkan. Untuk aset tetap yang dapat disusutkan, itu contohnya adalah bangunan, kendaraan, peralatan, mesin, dan lain. Namun untuk aset tetap yang tidak dapat disusutkan, itu contohnya hanya tanah. Nah, untuk perlakuan kedua jenis aset tetap ini ada sedikit perbedaan. Perbedaannya untuk aset tetap yang dapat disusutkan dan aset tetap yang tidak dapat disusutkan adalah ketika kita merealisasikan laba yang terjadi antar perusahaan. Nah, untuk aset tetap yang tidak dapat disusutkan, yaitu tanah, kita hanya boleh merealisasikan LBD-nya ketika tanah tersebut terjual ke pihak luar. Ya, berarti kita hanya boleh merealisasikan hanya karena satu hal. Berarti ketika tanah tersebut telah terjual ke pihak luar. Sebelum tanah itu terjual ke pihak luar atau masih dimiliki oleh entitas anak atau induk, maka dia akan tetap kita eliminasi. Yang kedua, untuk aset tetap yang dapat disusutkan. Nah, untuk aset tetap yang dapat disusutkan seperti bangunan, peralatan, dan lain-lain, itu kita akan merealisasikan LBD-nya dengan dua cara. Yang pertama, jika dia terjual ke pihak luar. Yang kedua, selama kita memiliki aset tetap, kita akan mengakui pengakuan bagian per bagiannya, LBD-nya itu per tahun selama masa manfaat umur ekonomisnya. Jadi ada dua cara. Nah, selanjutnya yang akan kakak jelaskan adalah cara menghitung laba dari anak. Karena ini ada tambahan kasus dari bab 6, kasus transaksi aset tetap. Nah, untuk mencari laba dari perusahaan anak, seperti biasa, pertama kita cari laba bersih dari anak, persentase kepemilikan kali laba bersih anak, terus kita amortisasi. Jika ada selisih investasi, ya bisa bertambah, bisa mengurang, tergantung nanti selisih investasinya bagaimana, under value atau over value kali persentase kepemilikan. Lalu kita tambah dengan LBD presiden awal jika ada, kita kurangi dengan LBD atas presiden akhir jika ada. Ini yang dua ini adalah kasus dari bab 5. Nah, sekarang kakak ingin menjelaskan tambahan dari bab 6. Ini dia. Kapan muncul LBD atas penjualan aset tetap ketika mencari laba dari anak? Ketika transaksi penjualan aset tetap, penjualan atau pembelian aset tetap induk anak itu terjadi pada tahun konsolidasi atau pada tahun berjalan.
Misalkan tahun konsolidasi kita tahun 2020. Berarti jika ada transaksi di 2020 untuk penjualan atau pembelian aset tetap ini, maka muncul LBD atas penjualan aset tetap. Sifatnya selalu mengurangi. Nah, yang kedua, kapan muncul pengakuan bagian per bagian? Jika dia transaksi aset tetap itu terjadi pada tahun sebelumnya. Boleh 1 tahun sebelumnya, boleh 2 tahun sebelumnya, boleh 3 tahun sebelumnya. Karena aset tetap ini umurnya panjang. Beda dengan persediaan awal ya adik-adik. LBD atas persediaan awal. Ini hanya terjadi kalau transaksi persediaan terjadi 1 tahun sebelumnya. Tidak berlaku jika transaksinya terjadi 2 tahun sebelumnya. Karena persediaan ini merupakan aset lancar yang diasumsikan setiap tahun itu dia laku terjual. Beda dengan aset tetap. Jadi kalau aset tetap ini yang pengakuan bagian per bagian, dia muncul ketika transaksinya terjadi pada tahun sebelumnya. Ya. Kalau ini LBD persediaan awal 1 tahun sebelumnya. Kalau yang aset tetap ini tahun sebelumnya. Jadi kalau dia terjadi misalnya di tahun 2018, 2019, sedangkan tahun konsolidasi kita tahun 2020, maka yang muncul itu adalah pengakuan bagian per bagian atas penjualan aset tetap. Ini hanya berlaku untuk aset tetap yang dapat disusutkan. Ya, karena kita pengakuan bagian per bagian ini nanti LBD-nya ini kita bagi umur ekonomisnya. Kalau untuk tanah udah pasti dia tidak memiliki umur ekonomis, maka dia tidak akan ada pengakuan bagian per bagian. Nah, lalu pengakuan bagian per bagian ini juga bisa muncul jika dia terjadi pada tahun konsolidasi atau pada tahun berjalan. Kejadiannya itu adalah awal tahun, 1 Januari misalnya. Logikanya kalau dia terjadi awal tahun pada tanggal 1 Januari, berarti 1 Januari ke 31 Desember ke tanggal konsolidasi kita sudah memakainya 1 tahun. Berarti dia juga muncul pengakuan bagian per bagian. Ya, kakak ulangi kembali. Kapan LBD ini muncul pada pencarian laba dari anak? Ketika dia terjadi pada tahun berjalan atau tahun konsolidasi transaksinya. Kapan pengakuan bagian per bagian ini muncul? Ada 2. Bisa dia terjadi pada tahun sebelumnya, bisa juga dia terjadi pada awal tahun berjalan. Ya. Berarti kalau dia pada awal tahun berjalan munculnya 2, LBD 1, pengakuan bagian per bagian 1. Kapan muncul LKD atas aset tetap? Ketika aset tetap tersebut sudah laku terjual ke pihak luar. Nah, apa perbedaan transaksi downstream dengan upstream? Hanya kalau downstream tidak dikali persentase kepemilikan untuk transaksi antar perusahaannya, sedangkan untuk upstream kita kali persentase kepemilikan. Selanjutnya kakak akan menerangkan cara membuat jurnal eliminasinya. Untuk mencari share NCI seperti biasa caranya ya, nanti kakak ajarkan langsung pada contoh soal. Dan untuk mencari investasi nanti langsung kakak jelaskan nanti pada contoh soal. Lanjut kita untuk membedakan jurnal eliminasinya. Untuk aset tetap ini persediaan ya adik-adik. Aset tetap kita mulai dari sini. Untuk aset tetap yang tidak dapat disusutkan berarti tanah. Jika dia terjadi pada tahun konsolidasi kita atau tahun berjalan, maka jurnalnya adalah keuntungan penjualan tanah pada tanah. Downstream sama upstream sama. Tapi jika dia terjadi pada tahun sebelumnya, maka muncul investasi pada tanah. Baru berbeda antara downstream dengan upstream. Kalau ada investasi, pasti di upstreamnya ada NCI, ada jatah untuk kepentingan non pengendali. Lalu jika dia terjual ke pihak luar, baru dia direalisasi, maka jurnalnya adalah investasi pada keuntungan. Perbedaannya dengan upstream juga NCI ya.
Pokoknya kodenya adalah jika ada akun investasi pasti ada NCI di upstreamnya. Lalu untuk aset tetap yang dapat disusutkan, berarti contohnya bangunan, peralatan, dan lain-lain. Jika dia terjadi pada tahun berjalan, jika kejadiannya itu akhir tahun, jika dia terjadi pada akhir tahun, maka jurnalnya, artinya kalau dia terjadi akhir tahun, misalnya tahun konsolidasi kita 2020, dia terjadinya 31 Desember 2020 juga. Berarti kan aset tetapnya belum kita pakai ya. Berarti belum ada penyusutannya. Maka jurnalnya keuntungan penjualan aset tetap pada aset tetap. Downstream sama upstream sama. Tapi jika dia terjadi pada awal tahun berjalan juga ini, tahun konsolidasi, perbedaannya adalah ada akumulasi sama beban penyusutannya. Artinya sudah kita pakai selama 1 tahun. Awal tahun ini juga berlaku jika kejadiannya pertengahan tahun ya adik-adik. Kalau dia pertengahan tahun, berarti kan masih ada kita pakai 6 bulan sampai akhir Desember. Berarti perlakuannya sama. Keuntungan penjualan aset tetap, akumulasi penyusutan, beban penyusutan aset tetap. Downstream, upstream sama. Tapi jika dia terjadi pada tahun sebelumnya, baru downstream sama upstream berbeda. Karena sudah ada akun investasi. Berarti di upstream ada NCI. Nah, untuk menjurnal ini adik-adik jurnal terlebih dahulu isi angka aset tetapnya sebesar LBD-nya dulu. Berapa laba atas transaksi tersebut. Lalu isi beban penyusutan. Beban penyusutan ini berapa per tahunnya. Berarti LBD-nya kita bagi umurnya. Umur ekonomisnya. Untuk upstream juga sama cara mencarinya ya, dari aset tetap baru beban penyusutan. Baru kita cari akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini sebesar dari tanggal transaksi sampai akhir konsolidasi kita. Misalnya dia 2 tahun, berarti 2 tahun kali berapa setahunnya? Setahunnya kan ada di beban penyusutan nih. Kali dia. Nah, habis itu sisanya berarti total kredit kita kurangi dengan akumulasi, baru dapat sisanya, masukkan ke sini. Berarti kalau untuk investasi sama NCI-nya, sisanya itu nanti di sini kali persentase kepemilikan, di NCI dikali persentase NCI-nya. Nah, itu cara menjurnal ya adik-adik. Nah, untuk materi kakak ini memang harus disimak berulang-ulang ya, biar paham. Nah, atau nanti kita akan coba mengerjakan banyak soal biar paham dengan apa yang kakak maksud. Nah, sampai di sini dulu, kita langsung ke contoh soal.